teman-teman semua, apa kabar hari ini? Sehat terus ya kawan? Indonesia kaya akan rempah-rempah hasil alam. Dalam sektor ekspor-impor, Indonesia merupakan negara terbesar penghasil rempah. Namun, dengan kekayaannya, Indonesia belum mampu mengolah semua hasil alam yang melimpah ini menjadi produk yang siap untuk dikonsumsi. Nah, dalam episode kali ini, Ekonomi Kreatif akan membahas olahan dari salah satu rempah hasil alam Indonesia. Penasaran kan? Ikuti terus episode kali ini ya. Di Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan, terdapat kelompok PKK yang memanfaatkan hasil alam menjadi produk unggulan desa. Salah satunya wedang sejarah. Wedang sejarah ini memanfaatkan rempah-rempah alam seperti serai, jahe, dan gula merah. Wedang sejarah ini banyak khasiatnya seperti halnya jamu tradisional dahulu dan dapat meningkatkan imunitas tubuh manusia. Selain wedang sejarah, juga terdapat olahan dari daun kelor. Daun kelor atau Moringa oleifera merupakan tanaman tropis yang sejak lama telah dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional. Tanaman ini dapat dikenali dari bentuk daunnya yang berukuran kecil. Pohon kelor juga mudah tumbuh dan bisa hidup di tanah yang tidak terlalu subur. Selain itu, daun kelor juga mengandung vitamin B, serat, fosfor, selenium, zinc, dan masih banyak lagi. Daun kelor juga mengandung banyak antioksidan seperti polifenol. Daun kelor juga terdapat berbagai manfaat bagi kesehatan, seperti menurunkan kadar gula darah, mengatasi peradangan, memelihara kesehatan dan fungsi otak, menghambat pertumbuhan sel kanker, meningkatkan daya tahan tubuh, dan masih banyak lagi. Manfaat daun kelor banyak sekali. Dalam hal ini, pertama, daun kelor itu ternyata sangat kaya antioksidan, merupakan antioksidan tingkat tinggi, tinggi kalium, tinggi potasium, tinggi vit C, tinggi vitamin A dan vitamin B, sehingga kaya nutrisi terutama untuk anak-anak yang kekurangan nutrisi atau malnutrisi ini sangat bagus sekali. Bisa untuk mencegah kanker, meningkatkan imunitas, sehingga pantas sekali dan patut sekali daun kelor ini bisa diolah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi konsumsi masyarakat. Nah, banyak kan manfaat dari daun kelor, tapi belum pas rasanya kalau belum lihat bagaimana cara mengolahnya nih. Yuk kita lihat bagaimana Jeng Sri membuat olahan dari rempah daun kelor. Sri Wahyuni salah satu anggota PKK yang memiliki inovasi mengolah daun kelor yang siap untuk dikonsumsi untuk kita, yaitu stik kelor dan bolu kelor yang ia tekuni setelah mendapatkan pelatihan dari kelompok Asmantoga desa setempat. Bahan-bahan yang ia gunakan antara lain tepung beras, telur, garam, gula, pengembang makanan, mentega yang sudah dicairkan, bawang putih, dan tentunya daun kelor yang sudah dihaluskan. Bahan-bahan tersebut dicampur dalam loyang, kemudian dimixer selama kurang lebih 10 menit agar mendapatkan hasil yang maksimal dan bolu kelor mengembang sempurna. Setelah terlihat cukup, kemudian dituang pada cetakan bolu dan dikukus hingga matang. Selain membuat bolu kelor, juga membuat stik daun kelor untuk cemilan di sela-sela waktu santai. Selain itu, dengan banyaknya olahan daun kelor ini agar dapat menarik perhatian anak-anak untuk tetap mengkonsumsi daun kelor. Bahan-bahan yang digunakan hampir sama dengan membuat bolu kelor. Namun, untuk membuat stik kelor, Sri Wahyuni tidak memakai pengembang makanan, karena proses pembuatannya tidak dikukus, melainkan digoreng. Tahap pertama untuk membuat stik kelor, mencampurkan semua bahan ke dalam wadah, kemudian dimixer, dan kemudian dicetak menggunakan alat khusus agar ketebalan stik kelor sama. Untuk menghasilkan ukuran yang sama, adonan dicetak 2 kali dengan ukuran yang berbeda. Yang pertama menggunakan ukuran 3 agar mendapatkan kepadatan yang pas, setelah itu baru masuk di ukuran yang 2 agar lebih tipis dan ketika digoreng hasilnya bisa maksimal. Setelah dicetak menjadi lembaran, kemudian ditekan memanjang dengan alat yang sama. Setelah itu digoreng dengan minyak yang panas sampai stik kelor berwarna agak kecoklatan, dan setelah itu kita angkat deh. Jangan lupa ditiriskan ya, agar kandungan minyaknya ada yang turun. Dari pembinaan dari Puskesmas, yaitu Asmantoga Serewangi di Desa Pengkol. Awalnya bikin wedang sejarah. Nah, kita kembangin lagi kelornya jadi bolu kelor. Setelah itu baru stik gitu. Jadi biar nggak bosen gitu loh Mas. Jadi terus selama ini dikerjakan seperti apa Mbak? Ya di rumah, kalau ada order kita baru bikin, kalau ada order baru kita bikin, kalau enggak ya stay aja.
Untuk kendala-kendalanya Mbak? Pemasarannya Mas, sebenarnya kita maunya setiap hari buat, setiap hari bikin, tapi kan kalau nggak ada yang order kan kita nggak bisa Mas. Masalahnya nggak ada bahan pengawet gitu loh. Kalau yang dikukus ini enaknya tuh cuma 24 jam. Kalau 2 hari masih bisa, cuma kan keras teksturnya Mas, jadi nggak lembut. Gitu. Kalau yang ini bisa lah seminggu itu masih bisa. Kalau memilih daun kelor nggak daun-daun yang lain? Khasiatnya Mas, ini obat, termasuk tanaman obat, jadi bisa buat obat segala macam obat lah Mas. Ya kayak menjaga gula darah, terus jantung bisa, kolesterol bisa, pokoknya obat lah Mas ini. Kalau untuk anak-anak nih buat yang stunting itu, ini khasiatnya besar sekali nih Mas kelor. Jadi bisa di sayur. Kalau selain di sayur ya ini dibuat olahan lainnya biar nggak bosan anak-anak gitu. Sri Wahyuni mengaku bahwasannya ia sangat kesulitan dengan pemasaran produk yang ia buat. Dikarenakan selain bahan yang tidak menggunakan bahan pengawet sehingga tidak bisa bertahan lama. Bolu kelor hanya bisa bertahan 1-2 hari saja, sedangkan stik kelor maksimal hanya 1 minggu. Dan Sri Wahyuni membuat olahan tersebut hanya apabila ada pemesan saja. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena dengan adanya kelompok Asman Toga yang ada di desa kami di bawah arahan dari Popja 3 PKK, yaitu pengelolaan Asman Toga yang dibina sama Puskesmas, bisa menghasilkan kreasi yang banyak. Awal mulanya kan hanya sebagai sayuran rumahan ya Mas ya. Akhirnya kami berpikir bagaimana biar anak-anak lebih tertarik karena manfaatnya sangat banyak. Akhirnya cetuslah ide gimana kalau kita masukkan ke makanan ringan seperti stik atau dalam bentuk bolu, yaitu akhirnya terjadilah bolu kelor. Untuk pemasarannya selama ini, kalau untuk bolu kelor dan bolu tiwul kita memasarkannya online dan juga dari mulut ke mulut gitu. Istilahnya si ini punya produk, itu kita dibawa misalnya ke acara pengajian, promo, akhirnya ada orderan. Untuk wedang sejarah, alhamdulillah setiap desa ada acara selalu menyajikan wedang sejarah. Nah, itu tadi kawan manfaat, kandungan, dan cara mengolah daun kelor yang kami kemas dalam program Ekonomi Kreatif episode kali ini. Buat teman-teman yang ada di rumah, jangan malas ya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan tentunya banyak manfaatnya. Salah satunya olahan daun kelor ini yang mampu meningkatkan daya tubuh serta menjaga kesehatan dan fungsi otak kita biar gak stres menghadapi semua. Terima kasih kawan telah menyaksikan program Ekonomi Kreatif dan jangan lupa saksikan episode-episode lainnya ya. Sampai jumpa kawan.